Penganut ilmu Batara Karang, akhir kejayaan dan karma. Setelah Jaka Gondong menguasai desa Karangjati dengan kekuatan Batara Karang dan pasukan jin serta lelembutnya, ia memutuskan untuk memuaskan nafsunya dengan cara yang kejam. Jaka Gondong mulai mengambil wanita-wanita cantik dari desa sebagai selirnya. Proses pemilihan ini dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang, tanpa memperdulikan kehendak atau perasaan para wanita dan keluarganya. Setiap bulan purnama, Jaka Gondong mengadakan pawai malam hari bersama para pengikutnya, termasuk jin dan lelembut. Dalam pawai tersebut, Jaka Gondong berjalan berkeliling desa, disertai cahaya obor yang menyeramkan dan suara-suara gaib yang menambah suasana mencekam. Tujuan utama pawai ini adalah untuk memilih wanita-wanita yang akan dijadikan selirnya. Jaka Gondong, dengan tatapan matanya yang tajam dan penuh kuasa, mengamati setiap rumah yang dilewatinya. Para wanita desa, yang ketakutan, bersembunyi di dalam rumah mereka, berharap tidak terlihat. Namun, Jaka Gondong memiliki kemampuan untuk melihat melalui dinding dan pintu, sehingga tak ada tempat untuk sembunyi. Setiap kali dia melihat seorang wanita yang menarik perhatiannya, ia akan menunjuk ke arah rumah tersebut. Saat Jaka Gondong menunjuk sebuah rumah, jin dan lelembutnya segera menuju ke rumah tersebut dan membawa wanita yang terpilih. Para wanita sering kali menangis dan memohon, namun mereka tidak berdaya melawan kekuatan gaib yang menyeret mereka keluar dari rumah. Keluarga yang berusaha melawan atau melindungi putri mereka segera merasakan akibatnya. Jaka Gondong dengan santetnya akan membuat mereka menderita penyakit aneh atau bahkan mengalami kematian yang misterius. Jaka Gondong tidak hanya mengandalkan kekuatan gaibnya untuk mengambil wanita-wanita tersebut. Ia juga menggunakan ancaman langsung untuk memastikan kepatuhan. Setiap keluarga di desa tahu bahwa menolak Jaka Gondong berarti mengundang malapetaka. Keluarga-keluarga yang memiliki putri yang diinginkan Jaka Gondong dipaksa untuk menyerahkan mereka dengan sukarela, atau menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Misalnya, ketika Jaka Gondong tertarik pada seorang gadis bernama Dewi, keluarganya mencoba menyembunyikannya. Namun, Jaka Gondong dengan santetnya membuat ayah Dewi menderita sakit parah. Keluarga Dewi akhirnya menyerah dan menyerahkan putri mereka untuk menjadi selir Jaka Gondong, demi menyelamatkan nyawa sang ayah. Para wanita yang dibawa menjadi selir hidup dalam ketakutan dan kesedihan. Mereka ditempatkan di sebuah rumah besar yang terletak di pusat desa, yang dijaga ketat oleh jin dan lelembut. Di sana, mereka dipaksa melayani Jaka Gondong, yang memperlakukan mereka sebagai barang milik pribadi. Kehidupan mereka berubah menjadi penjara, terisolasi dari keluarga dan teman-teman mereka. Jaka Gondong juga menggunakan kekuatannya untuk memastikan kesetiaan para selirnya. Ia mengancam akan mengirimkan santet kepada keluarga mereka jika mereka mencoba melarikan diri atau melawan. Hal ini membuat para selir merasa terjebak tanpa harapan untuk melarikan diri dari cengkeraman Jaka Gondong. Dengan cara ini, Jaka Gondong semakin memperkuat kekuasaannya di desa Karangjati, menjadikan wanita-wanita cantik sebagai selirnya dan menggunakan kekuatan serta ancaman untuk mengendalikan penduduk desa. Kehidupan di desa yang dulu tenang dan damai kini berubah menjadi mimpi buruk, di mana semua orang hidup dalam ketakutan dan penderitaan di bawah kekuasaan tirani Jaka Gondong. Selain itu, Jaka Gondong mulai memberlakukan kebijakan yang semakin memberatkan warga desa. Salah satu kebijakan terbarunya adalah penarikan pajak yang sangat tinggi. Pajak ini tidak hanya berupa uang tunai tetapi juga mencakup hasil pertanian, ternak, dan barang-barang berharga lainnya. Dengan cara ini, Jaka Gondong memperkaya dirinya dan semakin memperkuat cengkeramannya atas desa. Pada suatu hari, Jaka Gondong mengumpulkan semua warga di alun-alun desa. Dengan suara yang lantang dan penuh kuasa, ia mengumumkan bahwa mulai saat itu, setiap warga harus membayar pajak kepada dirinya. Pajak ini, katanya, adalah biaya perlindungan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan desa, meskipun semua orang tahu bahwa itu hanya alasan untuk menambah kekayaannya sendiri. Setiap keluarga diwajibkan membayar sejumlah besar uang tunai. Bagi mereka yang tidak memiliki cukup uang, mereka harus membayar dengan hasil pertanian seperti beras, jagung, atau sayuran. Jika masih kurang, mereka harus menyerahkan ternak atau barang-barang berharga seperti perhiasan atau alat-alat rumah tangga. Untuk memastikan semua warga mematuhi peraturan baru ini, Jaka Gondong mengerahkan pasukan jin dan lelembutnya untuk memantau dan menagih pajak. Setiap hari, mereka berpatroli di desa, mengunjungi rumah-rumah dan memastikan pajak dibayar tepat waktu. Jika ada warga yang tidak mampu atau enggan membayar,
mereka akan langsung menghadapi hukuman. Hukuman ini bervariasi tergantung pada pelanggaran. Ada yang hanya diperingatkan dengan kasar, namun ada juga yang disiksa secara fisik oleh jin-jin yang dikendalikan Jaka Gondong. Beberapa warga yang menolak membayar pajak atau mencoba menyembunyikan barang berharga mereka bahkan mengalami kutukan gaib. Misalnya, seorang petani bernama Jarga, yang menolak membayar pajak karena panennya gagal, tiba-tiba mendapati dirinya dan keluarganya menderita penyakit aneh yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib desa. Jaka Gondong semakin menunjukkan kekejamannya. Tidak peduli seberapa miskin warga desa, ia tetap menuntut pembayaran pajak. Pada suatu hari, seorang janda tua bernama Nyai Sari yang hanya memiliki sedikit beras untuk makan sehari-hari, memohon keringanan karena tidak mampu membayar pajak. Namun, Jaka Gondong, tanpa belas kasihan, memerintahkan pasukannya untuk mengambil satu-satunya kambing yang dimiliki Nyai Sari sebagai pembayaran pajak. Keserakahan Jaka Gondong tidak ada batasnya. Ia bahkan memerintahkan orang-orangnya untuk menyita barang-barang yang tidak bernilai tinggi, seperti peralatan dapur atau kain, jika warga tidak memiliki apapun yang lebih berharga untuk diserahkan. Akibatnya, banyak keluarga yang kehilangan harta benda mereka dan hidup dalam kemiskinan yang parah. Penarikan pajak yang memberatkan ini membawa dampak besar bagi kehidupan di desa Karangjati. Banyak warga desa yang sebelumnya hidup dengan cukup kini jatuh miskin. Anak-anak kekurangan gizi karena makanan yang seharusnya untuk mereka disita sebagai pajak. Para petani kehilangan alat-alat pertanian mereka, sehingga hasil panen menurun drastis. Keadaan ini membuat warga semakin tertekan dan takut, karena mereka tahu bahwa penolakan atau kegagalan membayar pajak akan membawa hukuman yang mengerikan. Di sebuah kerajaan yang tidak jauh dari desa Karangjati, hidup seorang ksatria pemberani bernama Raden Surya. Raden Surya dikenal sebagai pejuang yang tangguh dan berjiwa ksatria, selalu siap membela yang lemah dan menegakkan keadilan. Ia tinggal di istana kerajaan, dihormati oleh raja dan rakyatnya karena keberanian dan kebijaksanaannya. Suatu hari, ketika Raden Surya sedang beristirahat di balai istana, ia mendengar percakapan antara dua pedagang yang baru saja kembali dari perjalanan mereka. Pedagang-pedagang tersebut membicarakan tentang desa yang sedang dalam cengkeraman teror seorang pria sakti bernama Jaka Gondong. Raden Surya tertarik dengan pembicaraan itu dan mendekati para pedagang untuk mengetahui lebih banyak. Dari cerita para pedagang, Raden Surya mengetahui bahwa Jaka Gondong adalah seorang penganut ilmu Batara Karang yang sangat kuat, kebal terhadap senjata, dan memiliki pasukan jin serta lelembut. Dengan kekuatannya, Jaka Gondong telah menguasai desa Karangjati dan memaksakan aturan yang menindas penduduknya. Dia juga mengambil wanita-wanita desa sebagai selirnya dan memungut pajak tinggi yang membuat warga hidup dalam kemiskinan dan ketakutan. Mendengar cerita ini, hati Raden Surya terbakar dengan rasa marah dan iba. Ia merasa terpanggil untuk menolong warga desa Karangjati yang tertindas. Meski mengetahui bahwa Jaka Gondong adalah lawan yang kuat dan berbahaya, Raden Surya tidak mundur. Sebagai ksatria yang berkomitmen pada kebenaran dan keadilan, ia memutuskan untuk pergi ke desa Karangjati dan menantang Jaka Gondong. Raden Surya segera meminta izin dari raja untuk meninggalkan kerajaan dan melakukan perjalanan ke desa Karangjati. Sang raja, yang juga prihatin mendengar penderitaan warga desa tersebut, memberikan restunya dan memberinya sepasukan prajurit untuk menemani perjalanan. Namun, Raden Surya menolak bantuan pasukan, percaya bahwa ini adalah pertarungan yang harus dia hadapi sendiri untuk menunjukkan keberanian dan keadilannya. Sebelum berangkat, Raden Surya mempersiapkan dirinya dengan hati-hati. Ia membawa pedang pusakanya yang terkenal, yang konon memiliki kekuatan untuk memotong apapun, bahkan hal-hal gaib. Ia juga membawa jimat perlindungan yang diberikan oleh seorang pertapa suci di kerajaan. Jimat ini dikatakan mampu melindungi pemakainya dari ilmu hitam dan serangan gaib. Dengan tekad bulat, Raden Surya berangkat menuju desa Karangjati. Dalam perjalanannya, ia melewati hutan lebat dan gunung yang tinggi, menghadapi berbagai rintangan. Namun, keberaniannya tidak surut. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya ke tujuan, membebaskan desa Karangjati dari cengkeraman Jaka Gondong. Setelah perjalanan panjang, Raden Surya akhirnya tiba di desa Karangjati. Kedatangannya disambut dengan keheranan dan ketakutan oleh warga desa yang sudah terbiasa hidup di bawah teror Jaka Gondong. Meskipun takut, beberapa warga yang putus asa mulai berharap bahwa ksatria ini mungkin bisa mengubah nasib mereka.
Raden Surya meminta bertemu dengan para tetua desa untuk mendengar lebih lanjut tentang situasi yang mereka hadapi. Para tetua, meski awalnya ragu, akhirnya menceritakan segala hal tentang Jaka Gondong dan kekuasaannya yang kejam. Mereka juga memperingatkan Raden Surya tentang bahaya besar yang menantinya jika ia menantang Jaka Gondong. Namun, Raden Surya tetap teguh pada keputusannya. Dengan keberanian dan keyakinan yang kuat, ia mengumumkan bahwa ia datang untuk menantang Jaka Gondong dan membebaskan desa dari teror yang sudah terlalu lama mereka alami. Kabar tentang keberanian Raden Surya segera menyebar ke seluruh desa, membawa secercah harapan bagi warga yang telah lama hidup dalam ketakutan. Raden Surya kemudian bersiap untuk menghadapi Jaka Gondong, siap untuk bertarung demi keadilan dan kebebasan desa yang tertindas. Dengan semangat ksatria yang membara, ia menantikan konfrontasi yang akan datang, bertekad untuk menghancurkan kejahatan dan memulihkan kedamaian di desa Karangjati. Ketika kabar kedatangan Raden Surya menyebar di desa Karangjati, ketegangan pun semakin meningkat. Warga desa, meski dipenuhi ketakutan, merasa ada secercah harapan dengan kehadiran ksatria pemberani ini. Mereka berkumpul di sekitar alun-alun desa, tempat di mana Raden Surya berencana menantang Jaka Gondong. Pada hari yang ditentukan, Jaka Gondong muncul dengan senyum penuh kebencian di wajahnya. Ia dikelilingi oleh pasukan jin dan lelembut yang melayang di sekelilingnya, membuat aura gelap dan mengerikan. Raden Surya, dengan pakaian kesatrianya yang gagah, berdiri tegak di tengah alun-alun, siap menghadapi musuhnya. Ia menggenggam pedang pusakanya dengan erat, mata tajamnya menatap lurus ke arah Jaka Gondong. Pertarungan dimulai dengan ketegangan yang terasa di udara. Raden Surya, dengan keterampilan bertarungnya yang luar biasa, melancarkan serangan pertama. Ia bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang mengagumkan, menyerang Jaka Gondong dengan pedangnya. Para warga menahan napas, menyaksikan konfrontasi yang mendebarkan itu. Dalam satu gerakan cepat, Raden Surya berhasil memotong lengan kiri Jaka Gondong. Darah hitam mengalir dari luka tersebut, dan lengan yang terputus jatuh ke tanah. Warga desa bersorak, seakan harapan untuk kebebasan mereka kini semakin dekat. Namun, kegembiraan mereka hanya sesaat. Jaka Gondong, dengan wajah penuh kebencian, tertawa terbahak-bahak. Ia mengucapkan mantra dengan suara yang dalam dan serak. Di depan mata para warga yang terkejut, lengan yang terputus tersebut mulai bergerak sendiri. Dalam sekejap mata, lengan itu kembali menyatu dengan tubuh Jaka Gondong, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Raden Surya terkejut, namun tidak gentar. Ia melancarkan serangan-serangan berikutnya dengan intensitas yang lebih tinggi. Kali ini, ia berhasil menebas kaki Jaka Gondong, membuatnya jatuh tersungkur. Namun, lagi-lagi, tubuh Jaka Gondong memperlihatkan kekuatan supranaturalnya. Kaki yang terputus itu kembali menyatu, dan Jaka Gondong berdiri lagi, tanpa terluka. Menyadari bahwa serangannya tidak berpengaruh, Raden Surya terus berusaha. Namun, setiap luka yang ia ciptakan di tubuh Jaka Gondong selalu pulih dalam sekejap. Sementara itu, Jaka Gondong mulai mengambil kendali dalam pertarungan. Ia menggunakan kekuatan gaibnya untuk menyerang balik Raden Surya. Gelombang energi hitam meluncur dari tangan Jaka Gondong, menghantam tubuh Raden Surya dan membuatnya terpental. Raden Surya terhempas keras ke tanah. Meskipun terluka parah, ia berusaha bangkit dan melanjutkan pertarungan. Namun, Jaka Gondong sudah mempersiapkan serangan terakhirnya. Dengan mantra kuat yang diucapkan dengan cepat, ia memanggil pasukan jin dan lelembut untuk menyerang Raden Surya. Jin-jin dan lelembut tersebut menerjang Raden Surya, mencengkram tubuhnya dan mencabik-cabiknya tanpa ampun. Ksatria pemberani itu berjuang sekuat tenaga, namun kekuatan gaib mereka terlalu besar. Dalam hitungan detik, tubuh Raden Surya hancur berantakan, meninggalkan darah dan daging yang berserakan di tanah. Jaka Gondong berdiri di tengah alun-alun, dengan wajah penuh kemenangan. Di hadapannya, mayat Raden Surya yang hancur menjadi saksi kekuatan luar biasa dan kekejamannya. Dengan suara keras, ia mengumumkan kepada seluruh warga desa bahwa tidak ada yang bisa melawannya. Siapapun yang mencoba akan menghadapi nasib yang sama seperti Raden Surya. Warga desa, yang sebelumnya memiliki secercah harapan, kini kembali terbenam dalam ketakutan dan keputusasaan. Mereka menyaksikan dengan ngeri bagaimana Jaka Gondong memperlihatkan kekuasaannya yang tak terkalahkan. Tidak ada yang berani menantangnya lagi, dan desa itu kembali tunduk di bawah cengkeraman kekuasaannya yang menindas. Jaka Gondong,
dengan senyum puas di wajahnya, berjalan menjauh dari alun-alun, meninggalkan para warga dalam ketakutan dan kehancuran. Kekuasaannya semakin kokoh, dan harapan bagi warga desa Karangjati tampak semakin jauh dari jangkauan. Setelah lebih dari 100 tahun memerintah dengan tangan besi, Jaka Gondong mulai merasakan gejala-gejala aneh dalam tubuhnya. Meskipun ia memiliki ilmu kebal Batara Karang yang membuatnya tidak bisa mati dan hidup sangat lama, tanda-tanda kemerosotan mulai muncul. Pada awalnya, gejala tersebut hanya berupa kelelahan yang tidak biasa. Jaka Gondong, yang biasanya penuh energi dan kekuatan, mulai merasa lebih sering lelah. Ia sering merasakan kelemahan di kakinya, seolah-olah mereka tidak bisa lagi menopang berat tubuhnya. Meski mencoba menutupi kondisinya, para pengikut setianya mulai melihat perubahan ini. Saat berjalan, ia kerap kali berhenti untuk beristirahat, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Tak lama setelah itu, Jaka Gondong menyadari bahwa tubuhnya mulai mengecil. Pakaian yang biasanya pas di tubuhnya kini terasa longgar. Tangannya yang dahulu kuat kini mulai mengerut, kulitnya menipis dan mengeriput. Ia mencoba mengabaikan tanda-tanda ini, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi belaka. Namun, hari demi hari, gejalanya semakin nyata. Seiring berjalannya waktu, kondisi Jaka Gondong semakin memburuk. Ia bukan hanya merasa lelah, tetapi juga mulai kesulitan berjalan. Kakinya seringkali tidak mampu menopang tubuhnya, memaksa dia untuk lebih sering duduk atau berbaring. Ia mencoba menggunakan kekuatan gaibnya untuk mengatasi masalah ini, namun semuanya sia-sia. Ilmu kebal Batara Karang yang dimilikinya tampaknya tidak bisa menyembuhkan kerusakan yang terjadi di tubuhnya. Jaka Gondong merasa marah dan bingung. Bagaimana mungkin seorang yang memiliki kekuatan luar biasa seperti dirinya bisa mengalami hal seperti ini? Tubuhnya terus mengecil dan mengkisut, membuatnya semakin terlihat seperti sosok tua yang rapuh. Orang-orang yang pernah takut padanya kini mulai melihatnya dengan rasa iba, meski tetap takut akan kekuatan gaibnya. Para penduduk desa hanya bisa berspekulasi tentang apa yang terjadi pada Jaka Gondong. Ada yang percaya bahwa ini adalah kutukan dari leluhur desa yang marah atas kekejaman Jaka Gondong. Ada pula yang menduga bahwa ilmu Batara Karang memiliki konsekuensi tersembunyi yang tak diketahui oleh Jaka Gondong. Namun, tidak ada yang berani menyatakan pendapatnya dengan lantang, takut akan kemarahan sisa kekuatan yang masih dimiliki Jaka Gondong. Dengan usianya yang sudah lebih dari 100 tahun, Jaka Gondong tetap hidup, tetapi dalam kondisi yang semakin memburuk. Ia sering terbaring di tempat tidur, merasakan tubuhnya semakin lemah dan kecil. Tangan dan kakinya semakin mengeriput, hampir tidak bisa digerakkan. Meski begitu, ia tetap tidak bisa mati. Ilmu Batara Karang yang memberikan umur panjang kepadanya sekarang menjadi kutukan, membuatnya terperangkap dalam tubuh yang terus mengering dan mengkisut, namun tetap hidup. Jaka Gondong, yang dulunya adalah penguasa desa yang ditakuti, kini menjadi sosok yang terasing dan penuh penderitaan. Ia mengisolasi diri di rumahnya, tidak ingin ada orang lain yang melihat kemerosotannya. Hanya beberapa pengikut setianya yang masih berani mendekat, itu pun dengan rasa takut. Mereka hanya bisa menyaksikan kemerosotan sang tuan, tanpa bisa berbuat apa-apa. Jaka Gondong merasa terjebak dalam tubuhnya sendiri. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menindas atau menakuti. Kekuatannya yang dulu hebat kini menjadi beban, memaksanya untuk hidup dalam penderitaan yang tiada akhir. Tanpa bisa mati dan dengan tubuh yang terus mengecil, Jaka Gondong menjadi sosok yang mengenaskan. Penderitaan ini adalah akibat dari ilmu yang ia pelajari, membuatnya terjebak dalam siklus hidup yang tidak manusiawi. Di balik semua penderitaannya, Jaka Gondong hanya bisa berharap bahwa akhirnya akan datang. Namun, dengan tubuh yang tak bisa mati, harapan itu tampaknya hanya akan tetap menjadi harapan yang sia-sia. Ia terjebak dalam tubuh yang semakin mengkisut, menyadari bahwa kekuasaan dan keabadian yang ia idamkan kini menjadi kutukan yang tak terelakkan. Seiring berjalannya waktu, kondisi Jaka Gondong semakin memburuk. Perlahan tapi pasti, tangan dan kakinya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Setiap hari, tubuhnya semakin kecil dan lemah, hingga akhirnya ia tidak lagi bisa berjalan atau bahkan berdiri. Yang tersisa hanyalah sepasang mata yang masih bisa bergerak dan napas yang terengah-engah. Awalnya, Jaka Gondong masih bisa menggerakkan jari-jarinya, meskipun dengan susah payah. Namun, seiring waktu, kelumpuhan semakin merambat ke seluruh tubuhnya. Tangannya yang dulu bisa memegang dan mengendalikan apapun, kini hanya tergeletak lemah di samping tubuhnya.
Kakinya yang dulu mampu menjejakkan langkah yang ditakuti banyak orang, kini tak lagi bisa digerakkan. Kondisi ini membuat Jaka Gondong menjadi semakin terisolasi. Ia tidak lagi bisa menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan dominasinya atau memerintah orang-orang di sekitarnya. Semua yang tersisa hanyalah sisa-sisa kekuatan supranatural yang kini menjadi kutukan. Tubuhnya yang kaku seperti kayu tidak lagi bisa merespons perintah otaknya. Ia hanya bisa terbaring tak berdaya, merasakan tubuhnya mengering dan mengecil, seperti kayu yang lapuk. Para selirnya, yang dulu tunduk dan patuh karena takut pada kekuatan Jaka Gondong, kini mulai merasakan kebebasan. Seiring kemerosotan kondisi Jaka Gondong, kekuasaan dan ancaman yang dulu membuat mereka takut pun memudar. Selir-selir yang dulu dipaksa untuk tinggal bersamanya kini melihat kesempatan untuk melarikan diri dari kehidupan yang penuh tekanan dan ketakutan. Mereka satu persatu meninggalkan Jaka Gondong, kembali ke rumah mereka atau pergi mencari kehidupan baru. Tidak ada lagi ketakutan akan balas dendam atau hukuman, karena Jaka Gondong tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengeksekusi ancamannya. Para wanita ini, yang selama ini dipaksa hidup dalam bayang-bayang kekejaman dan kejahatan, kini merasa bebas. Mereka meninggalkan rumah besar yang dulu menjadi pusat kekuasaan Jaka Gondong, meninggalkan penguasa yang kini hanya tinggal bayangan dari dirinya yang dulu. Jaka Gondong, yang dulu dikelilingi oleh para pengikut setia dan selir-selir yang tunduk padanya, kini ditinggalkan dalam kesendirian. Rumah besar yang dulu ramai kini terasa sepi. Hanya beberapa orang saja yang masih tinggal, dan itu pun lebih karena rasa iba daripada kesetiaan. Mereka hanya merawatnya dengan setengah hati, memberikan makan dan minum seadanya, karena tahu bahwa Jaka Gondong tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Terperangkap dalam tubuh yang tak bisa digerakkan, Jaka Gondong hanya bisa merasakan penderitaan tanpa akhir. Ia tidak bisa berbicara, hanya bisa melihat dengan matanya yang masih bergerak. Nafasnya yang terengah-engah adalah satu-satunya tanda kehidupan yang tersisa. Dengan kepergian para selirnya, Jaka Gondong menyadari bahwa semua yang ia miliki, kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh, telah hilang. Ia ditinggalkan oleh semua orang yang pernah tunduk padanya, hidup dalam kesendirian dan penderitaan. Tubuhnya yang mengkisut menjadi penjara yang menyiksa, dan tanpa ada jalan keluar dari kutukan yang ia ciptakan sendiri, Jaka Gondong hanya bisa menunggu waktu berlalu, terjebak dalam penderitaan tanpa akhir. Jaka Gondong, yang pernah menjadi penguasa desa dengan kekuatan supranatural, kini bertransformasi menjadi makhluk mistis yang dikenal sebagai jengkot. Tubuhnya yang kering dan mengkisut telah mencapai titik di mana ia tidak lebih besar dari seukuran telapak tangan. Kulitnya yang dulu sehat kini berubah menjadi hitam legam, mengeras seperti kayu tua yang telah lama dibiarkan terbakar matahari. Rambutnya yang dulu lebat dan hitam kini menjadi helai-helai tipis yang panjang dan kusut, menambah kesan seram pada sosoknya yang kecil dan tak berdaya. Meskipun tubuhnya telah berubah drastis, Jaka Gondong tetap hidup. Namun, kehidupan yang ia miliki tidak lagi berarti. Ia tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk bergerak. Tubuhnya terbaring kaku, tanpa bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Napasnya sangat pelan, nyaris tidak terdengar, seolah-olah ia berada di ambang kehidupan dan kematian. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang teror Jaka Gondong, warga desa akhirnya merasakan kebebasan saat kekuatannya hilang dan ia berubah menjadi jengkot yang lemah. Amarah dan dendam yang terpendam selama ini kini mencuat. Mereka tidak lagi takut kepada Jaka Gondong yang hanya bisa berbaring tak berdaya sebagai makhluk kecil yang menyeramkan. Warga desa memutuskan untuk memberikan balasan atas semua penderitaan yang telah mereka alami. Dengan keberanian yang tak lagi dibatasi oleh rasa takut, penduduk desa berkumpul dan menyerbu rumah besar Jaka Gondong. Mereka menjarah semua barang berharga yang dulu dikumpulkan melalui kejahatan dan tirani. Emas, perhiasan, barang antik, dan segala kekayaan yang pernah menjadi miliknya diambil tanpa rasa ragu. Tak hanya itu, mereka juga menendang jengkot yang dulu adalah Jaka Gondong, sebagai bentuk penghinaan dan pelampiasan dendam. Setelah semua barang berharga habis dijarah, warga desa memutuskan untuk mengakhiri cerita kelam dalam sejarah desa mereka dengan menghancurkan simbol kekuasaan Jaka Gondong, rumah besarnya. Mereka membawa kayu bakar dan bahan mudah terbakar, lalu menyalakan api. Dalam waktu singkat, rumah yang pernah menjadi tempat tinggal seorang penguasa kejam itu terbakar dengan api yang mengamuk. Suara kayu retak dan api yang berkobar memenuhi udara malam, memberikan pemandangan yang mengerikan namun sekaligus membebaskan bagi warga desa.
Setelah rumah besar tersebut hangus menjadi puing-puing, warga desa mengira bahwa akhir dari Jaka Gondong telah tiba. Namun, kenyataan berbicara lain. Abu dari tubuh jenggot Jaka Gondong yang dibakar bersama rumahnya tiba-tiba mulai bergerak. Di depan mata mereka, abu tersebut mulai berkumpul kembali, membentuk sosok jenggot yang sama seperti sebelumnya. Meskipun rumahnya telah hancur, dan harta bendanya telah dijarah, tubuh Jaka Gondong sebagai jenggot kembali ke bentuk semula, menandakan bahwa kutukan atas dirinya masih belum berakhir. Warga desa, terkejut dan ngeri melihat kebangkitan ini, akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka telah menghancurkan fisik Jaka Gondong dan hartanya, mereka tidak dapat menghentikan keberadaannya yang abadi sebagai jenggot. Jaka Gondong, terjebak dalam tubuh kecil yang mengerikan, terus hidup dalam penderitaan abadi. Kehidupan jenglotnya menjadi bukti dari karma yang tak terelakkan, sebuah kehidupan tanpa kekuatan dan tanpa harapan, hanya ada penyesalan dan kesakitan tanpa akhir.